Halo Adik Iren. Halo Mas Tama. Gimana kabarnya? Istimewa. Istimewa. Pagi hari ini kita mau ngapain? Sekolah minggu. Mau sekolah minggu? Iya. Berarti kita sapa teman-teman yang di rumah dulu ya. Oke. Oke, 1, 2, 3. Shalom teman-teman. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Istimewa. Istimewa. Pada pagi hari ini kita akan memulai sekolah minggu. Namun sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama ya. Lipat tangan, tutup mata. Selamat pagi Tuhan, ucap syukur atas setiap berkat dan anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan untuk hari yang indah ini, sehingga kami bisa berkumpul dengan teman-teman kami untuk memulai sekolah minggu pada pagi hari ini. Kiranya Engkau memberkati sekolah minggu pada pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya dengan baik Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Kita mau naikin satu pujian apa? Buat Happy ya. Happy ya. Oke. Mau nyanyi Happy ya? Oh ya. Oke, kita akan naikkan satu pujian Happy ya. Yang semangat ya nyanyinya. Oke. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Kita nyanyi ini sambil semangat lagi ya, lebih semangat ya. Boleh gerak, yang di rumah juga boleh gerak, oke? Oke. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi, oke? Siap? Oke. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Gimana? Dek Iren udah semangat belum? Sudah semangat. Oke. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yang menyampaikan firman Tuhan siapa? Mbak Ita. Mbak Ita yang Bu Dokter itu tah? Iya. Iya, oke. Kita mau naikin satu pujian lagi sebelum firman Tuhan. Pujian apa? Oh sukacita. Oh sukacitaku. Kita akan naikkan satu pujian. Oh sukacitaku. Oh sukacitaku, pam sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, pada Yesus kehidupanku.
pom. Ya, kita naikin satu lagi ya. Oh sukacitaku pom sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku pom sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, pada Yesus kehidupanku. Pom. Di Iren udah siap mendengarkan firman Tuhan? Sudah. Baik, buat teman-teman yang di rumah juga harus siap mendengarkan firman Tuhan. Nanti Mas Zama mau tanya tema sama ayat hafalannya. Oke, siap? Oke. Siap. Sampai bertemu nanti teman-teman. Semangat belajarnya. Halo, selamat pagi semuanya adik-adik. Gimana kabarnya hari ini? Nah, tentunya sangat istimewa ya. Nah, semuanya apakah sudah mandi atau ada yang baru bangun tidur? Harusnya semuanya adik-adik harusnya sudah mandi, bangun tidur, jangan lupa cuci muka, sikat gigi, kemudian langsung mandi. Ya, kemudian kalau bisa sarapan dulu, baru mengikuti sekolah minggu. Nah, hari ini adik-adik kita mau belajar tentang makna rohani pembaptisan. Nah, minggu lalu kita juga sudah belajar tentang pembaptisan. Hari ini kita juga mau belajar lagi ya adik-adik. Sudah siap ya semuanya? Nah, sebelum mulai sekolah minggu kita mau berdoa dulu. Mbak Ita akan pimpin kita dalam doa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, sikap berdoa. Ya, kita berdoa ya adik-adik semuanya. Selamat pagi Tuhan, kami mengucap syukur segala kebaikan-Mu pada kami anak-anak-Mu. Hingga pagi hari ini Tuhan, kami boleh berkumpul bersama untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, berkati kami anak-anak-Mu, biarlah kami dapat mengikuti sekolah minggu ini, dan berikan kami selalu kesehatan. Kau berkati kami dengan sukacita, berkati juga kedua orang tua kami, berkati kami Tuhan, biarlah kami siap mendengar kebenaran firman-Mu. Ini doa kami Tuhan, anak-anak-Mu, hanya kami sempurnakan di dalam nama-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Nah, pada pagi hari ini kita mau buka Alkitab kita mau belajar dari Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-5. Nah, kita akan baca bersama-sama ya. Ikuti Mbak Ita ya. Kalau sudah menemukan alamatnya, kita baca bersama-sama. Roma 6 ayat yang ke-3 sampai yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Nah, dari ayat yang telah kita baca bersama-sama, adik-adik pasti sudah tahu dan mendengar mati dan bangkit bersama dengan Kristus. Atau sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini, yaitu makna rohani pembaptisan. Nah, menurut adik-adik apa ya makna rohani pembaptisan? Nah,
Makna rohani pembaptisan yaitu sebagai sebuah kesatuan dengan Kristus dalam kematian dan kebangkitannya, sehingga seharusnya lah kita hidup dalam kebenaran yang berpadanan dengan Kristus sebagai manusia yang baru yang sudah dibaptis, atau kita yang lama sudah lahir kembali dalam Kristus. Nah, adik-adik juga pasti pernah tahu atau mendengar tentang pembaptisan. Nah, seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus juga dibaptis. Nah, sama seperti adik-adik. Nah, pasti ketika bertumbuh dewasa, ketika percaya dan yakin bahwa menerima Tuhan Yesus, satu-satunya cara yaitu harus dibaptis. Bukti bahwa kita percaya bahwa Tuhan telah menyelamatkan kita atau kita menjadi hidup baru di dalam Tuhan. Namun adik-adik harus tahu bahwa pembaptisan itu tidak menyelamatkan. Namun yang menyelamatkan kita adalah iman kita, iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Nah, ketika kita sudah dibaptis atau menerima Tuhan sebagai juru selamat kita, apakah kita bisa berbuat dosa lagi? Nah, tentunya tidak boleh ya adik-adik semuanya. Kita tidak boleh ketika kita sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, kita benar-benar serius dan kita melepaskan setiap dosa-dosa kita dan kita mau hidup baru bersama dengan Tuhan. Namun terlepas dari itu kita harus menyerahkan semuanya kepada Tuhan sebagai manusia yang biasa. Nah, adik-adik, apakah ada yang pernah mengikuti pembaptisan atau pernah menyaksikan orang dibaptis? Gimana ya? Nah, di gereja baptis, pembaptisan dilakukan dengan cara diselam di dalam air. Ada seorang pendeta yang menunggu di dalam kolam atau di dalam air pembaptisan, dan seseorang itu diselam di dalam air kemudian diangkat kembali oleh seorang pendeta. Nah, itu sebagai upacara pembaptisan, bukti bahwa kamu atau adik-adik semuanya menerima Tuhan Yesus dan lahir hidup kembali bersama dengan Tuhan Yesus. Namun sebelum dibaptis, adik-adik semuanya harus mengikuti yang namanya kelas pembaptisan. Nah, adik-adik juga harus tahu pembaptisan itu apa dan apakah adik-adik itu serius dan bersungguh-sungguh dalam mengikuti pembaptisan. Nah, adik-adik harus punya bekal dalam mengikuti pembaptisan, sehingga setelah mengikuti kelas pembaptisan, adik-adik jadi tahu, jadi mengerti ketika dibaptis. Nah, dari pembelajaran kita pagi hari ini, yaitu tentang makna rohani pembaptisan, adik-adik harusnya sudah tahu ketika ingin dibaptis, adik-adik harus benar-benar mengerti ya apa itu arti pembaptisan, dan kemudian ketika sudah dibaptis, apakah adik-adik harus melakukan hal yang sama? Tidak ya. Jadi ketika adik-adik mau dibaptis juga harus mengikuti sekolah pembaptisan. Ketika sudah dibaptis, adik-adik harus lahir dan hidup kembali dan tidak berbuat dosa lagi, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, harus meninggalkan dosa-dosa yang lama dan lahir kembali hidup bersama dengan Tuhan dan mengakui bahwa Tuhan adalah satu-satunya juru selamat. Nah, pada pagi hari ini kita telah belajar tentang makna rohani pembaptisan. Tentunya adik-adik sudah paham, sudah mengerti ya. Nah, nanti ketika mau dibaptis harus mengikuti sekolah pembaptisan. Dan jangan lupa ketika mau dibaptis adik-adik harus ingat komitmennya apa, dan adik-adik harus bersungguh-sungguh dalam mengikuti pembaptisan. Adik-adik sudah mengerti dan meninggalkan dosa-dosa yang lama, hidup baru di dalam Kristus. Ya, seperti itu ya adik-adik semuanya. Pada pagi hari ini kita mau baca ayat hafalan kita yang terdapat di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat 11b. Nah, kita buka Alkitab kita ya adik-adik semuanya. Nah, kita buka Alkitab kita Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-11b.
Sudah menemukan alamat ayatnya? Kita baca bersama-sama ya. 1, 3. Kamu telah mati bagi dosa, tetapi hidup bagi Allah. Kita ulangi lagi. Kamu telah mati bagi dosa, tetapi hidup bagi Allah. Roma 6 ayat 11b. Kita baca satu kali lagi adik-adik. 1, 2, 3. Kamu telah mati bagi dosa, tetapi hidup bagi Allah. Roma pasal yang ke-6 ayat 11b. Nah, puji Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh belajar tentang makna rohani pembaptisan. Kiranya setiap apa yang kita pelajari, apa yang kita dengar, boleh menjadi berkat buat kita semuanya. Ya, pada pagi hari ini kita mau tutup ibadah kita dalam doa ya adik-adik semuanya. Pak Ita akan pimpin kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapak, kami mengucap syukur di mana pada kesempatan ini kami anak-anak-Mu telah belajar tentang makna rohani pembaptisan. Biarlah kami hidup di dalam Tuhan dan kami siap menjadi anak-anak-Mu yang lahir baru ketika kami ingin dibaptis. Tuhan, kami berdoa untuk kedua orang tua kami. Kami berdoa mereka, biarlah Engkau berikan kesehatan, kekuatan bagi mereka, berikan mereka umur yang panjang. Kami berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami, Engkau berikan kami selalu kekuatan, dan kami berdoa dalam masa pandemi ini Tuhan, biarlah segera berakhir. Kami berdoa agar bangsa Indonesia tidak terjadi bencana alam, tsunami, longsor. Ya Tuhan, tindakan kriminal yang tidak kami inginkan. Tuhan, jauhkan kami dari mara bahaya, kejahatan. Ya Bapa, lepaskan kami dari hal-hal yang tidak kami inginkan, hingga kami menjadi bangsa Indonesia yang aman dan tentram. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk kami anak-anak-Mu dalam masa pandemi ini, biarlah kami dapat belajar dengan sebaik-baik mungkin, mengikuti sekolah melalui daring. Keberkati kami, biarlah kami dapat serius dalam mengikuti sekolah melalui daring ya Bapa. Kami berdoa untuk kesehatan kami dalam masa pandemi ini. Tuhan Engkau berkati, jagai sertai kami, lindungi kami ya Tuhan. Engkau berkati kami dengan sukacita, Engkau berkati kami dengan kesehatan. Berkati juga kedua orang tua kami, biarlah kami selalu diberikan kesehatan kekuatan. Tuhan, ini doa dan permohonan kami anak-anak-Mu, hanya kami sempurnakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Nah, tadi Deiren udah mendengarkan firman Tuhan kan? Udah. Berarti tahu tema sama ayat hafalannya. Tahu. Temanya tadi apa? Temanya Makna. rohani pembaptisan. Mantap, makna rohani pembaptisan. Kalau ayat hafalannya dari Roma 6 ayat 11b. Mantap, Deiren hafal. Berarti tadi dengerin firman Tuhannya sungguh-sungguh ya. Iya. Nah, teman-teman juga harus hafal ya buat ayat hafalannya, buat temanya. Biar nanti kalau ditanyain sama ibu gurunya, ibu guru sekolah minggu bisa. Sip. Oke, sekarang kita baca ayat hafalannya dulu ya. Oke. 1, 2, 3. Jadi kamu juga harus memandang bahwa dirimu sudah mati bagi dosa dan hidup bagi Allah dalam Yesus Kristus. Roma 6 ayat 11b. Mantap. Sekolah minggu hari ini udah selesai ya. Kita tutup dalam doa ya. Yuk, lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang telah Engkau berikan pada kami. Hingga saat ini kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh Mbak Ita Tuhan. Kiranya setiap kebenaran firman-Mu ini bisa menjadi pedoman bagi adik-adik untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan saat ini kami akan mengakhiri sekolah minggu pada hari ini. Kiranya memberkati untuk Mbak Ita dan juga adik-adik yang sudah mengikuti sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Nah, biasanya kalau udah sekolah minggu selesai, Adik Iren ngapain kalau di rumah? Kerjakan PR sekolah minggu. Mengerjakan PR sekolah minggu Iya. sama ibu? Iya. Oh, berarti teman-temannya di rumah juga harus mengerjakan PR sekolah minggu bersama orang tua masing-masing. Nanti Adik Iren juga ngerjain ya sama-sama. Oke. Oke, kalau gitu kita tutup sekolah minggu pada hari ini. Siap? Siap. Sampai jumpa teman-teman. Tuhan Yesus Memberkati. dadah. Dadah.